Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Cahya dengan NIM 0452814799 dari program studi Sistem Informasi UPPJJ Bandung. Hari ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas yang pertama untuk mata kuliah Keamanan Jaringan STSI 4404. Di tugas yang tugas praktikum ke satu ini kita diminta untuk melakukan yang pertama itu serangan terhadap jaringan, praktikum sniffing menggunakan Wireshark, dan yang kedua serangan terhadap sistem server atau aplikasi yaitu praktikum cracking password. Dan saya mengikuti panduan praktikum yang diberikan. Untuk praktikum yang pertama yaitu sniffing menggunakan Wireshark. Saya juga sudah mendownload Wireshark dan beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti panduan ini saya juga sudah siapkan. Saya sudah menginstal VirtualBox dan juga sudah menambahkan menginstal Ubuntu Linux untuk klien dan juga server. Saya coba jalankan klien dan servernya. Saya coba masuk ke, saya beri nama telnet server. Saya juga sudah melakukan konfigurasi topologinya untuk klien. Saya sudah set ke 192.168.10.10 dan untuk server saya juga sudah set ke 192.168.10.1. Di panduan disebutkan bahwa kita menjalankan Wireshark, kemudian untuk capture ya di virtual machine. Saya juga sudah set networknya host only adapter. Ini yang Ethernet 2 tadi yang di Windows host. Begitupun yang di server sudah di set ke host only adapter. Kemudian diminta untuk di start untuk capture. Langkah selanjutnya buka mesin yang bertindak sebagai klien. Klien diminta untuk ke terminalnya dan melakukan telnet ke 192.1. Akunnya, username-nya telnet server, dan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke server.
Nah, sebelumnya saya juga sudah mencoba, cuman di Wireshark tidak terdeteksi aktivitasnya seperti apa yang disebutkan di Wireshark, yaitu kita bisa melakukan filter dengan telnet, namun tidak ada. Dan saya mencoba mencari tahu, mencari bantuan kepada ChatGPT, disebutkan bahwa karena aktivitasnya berjalan, komunikasinya yaitu berjalan di virtual machine atau virtual box, sehingga tidak melewati Wireshark ini, yang mana Wireshark berjalan di atas Windows host. Hmm, Mungkin saya perlu mempelajari lagi, dan saya kira sudah cukup dengan konfigurasi yang di network ini. Di di network ini sudah sesuai dengan adapternya yang ada di Windows host, tapi tidak terdeteksi di WhatsApp-nya. Jadi kepada dosen tutor mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Untuk saat ini, saat praktikum saya lakukan, saya belum bisa untuk mendeteksi aktivitas di antara eh, komunikasi yang berlangsung di virtual machine. Tapi jika melihat apa yang ada di panduan praktikum dan saya diminta untuk menganalisis kemudian menjelaskan kesimpulan terhadap aktivitas mapping, jika arti dari sniffing sendiri saya lihat di materi aktivitasnya, sniffing merupakan mekanisme penyedapan data yang bertujuan untuk dapat memantau dan memperoleh data melalui jaringan komputer secara ilegal. Jadi dugaan saya, apabila di WhatsApp aktivitasnya nanti terdeteksi dan kemudian kita melakukan klik kanan kemudian follow TCP streamnya, nanti mungkin akan terlihat informasi apa yang kita inputkan. Seperti tadi apa yang kita masukkan yaitu username dan password itu bisa terlihat secara plain text atau jelas tanpa enkripsi, yang mana itu celah yang dimanfaatkan dengan metode sniffing. Kemudian saya akan lanjut ke nomor yang kedua, yaitu serangan terhadap aplikasi sekarang. Yang pertama tadi jaringan, yaitu dengan cracking password. Di panduan bahwa untuk melakukan cracking password, kita dapat memanfaatkan web berikut. Linknya saya klik saja. Begini, lihat. Dan saya ini untuk hasil pengecekannya saya udah membuatnya di Excel sesuai yang ada di panduan praktikum. Kemudian mungkin kita akan coba untuk crack satu persatu passwordnya ya. Yang pertama ini enable secret pipe ya. Yang DO ini dari sini saja. Di webnya ini di
kita jika memiliki type 5, mungkin ini secret 5 ini ya. Mungkin kita bisa pilih yang ini. Nah, ini hasilnya tuh brute force tank 100%, bahwa sulit ya, ini tuh passwordnya sulit untuk eh, di crack karena ini di enkripsi dengan, bisa dibilang mungkin bisa dienkripsi dengan sangat baik. Di sini juga dijelaskan bahwa JavaScript is far too slow to be used for serious password breaking. Jadi membutuhkan waktu lama untuk password yang sulit, dan untuk password yang lemah itu mudah untuk di breaking. Jadi untuk yang pertama ini gagal ya, gagal password dienkripsi dengan baik, membutuhkan waktu yang lama untuk cracking. Kemudian yang kedua, tadi ada password 7 ini. Kalau password 7 ini kita bisa gunakan yang web yang ini tipe 7. Nah, ini berhasil ya karena passwordnya tidak kompleks, dan hasil crackingnya yaitu ABCD. Ini berhasil, mudah. Kemudian ada password admin satu ini tipe 7. Coba kita coba cracking. Nah, ini hasilnya juga sama ya. Eh, eh, Dapat di cracking maksudnya. Ini hasilnya, ini berhasil. Password lemah ya. Password lemah. Kemudian yang benar ya, ini yang ketiga ya. Ini kita coba untuk cracking juga. Nah, ini juga dapat ya. Hasil password lemah. Ini sepertinya tipe 5. Coba. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Ini passwordnya dienkripsi dengan baik, membutuhkan waktu yang lama untuk eh, breaking atau cracking password. Ini gagal ya. Dan yang keenam, kita coba lagi. Ini sama ya, tipe yang ke-7. Sama, ini juga sulit dienkripsi dengan baik.
coba yang ke-7. Nah, ini eh, dapat ya hasilnya, password ini berhasil. Ternyata ini juga passwordnya lemah. Yang terakhir ini juga sama, tipe tuh, tipe 5 ya, tipe 5 starting. Nah, ini juga sepertinya sama ya, ini membutuhkan waktu yang lama untuk cracking. Gagal. Jadi untuk cracking password, serangan-serangan terhadap aplikasi, eh, semakin lemah password akan mudah di cracking, butuh waktu yang sedikit untuk bisa istilahnya mungkin jebol ya, dibobol. Semakin sulit password, eh, akan membutuhkan waktu lama dan kemungkinan untuk dibobol atau untuk jebol untuk bisa diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan itu akan semakin sulit. Dan enkripsi mungkin eh, sangat penting ya, semakin kompleks enkripsi yang dihasilkan. Mungkin biasanya yang saya tahu MD5, SHA, eh, itu yang cukup kompleks yang bisa digunakan. Apabila tidak dienkripsi dengan baik, passwordnya kita juga lemah ya, mungkin cuma beberapa karakter, itu akan mudah untuk di cracking, aktivitas cracking password. Sekian untuk tugas keamanan jaringan. Tadi saya sudah melakukan aktivitas sniffing di nomor yang pertama, yaitu serangan terhadap jaringan. Namun saya ada kendala ketika mendapatkan aktivitas di Wireshark-nya. Kemudian yang kedua yaitu serangan terhadap aplikasi atau server, yaitu dengan metode cracking password. Dengan tadi web yang sudah diberikan, kita manfaatkan, bukan manfaatkan ya, kita coba untuk cracking password di web tersebut. Beberapa berhasil karena passwordnya sangat lemah dan sebagian sulit, membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.